Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sende Gubarani dengan NIM 1C1 024 034. Kembali lagi pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar tentang lingkungan pengendapan pada batuan karbonat. Tujuan yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini adalah untuk mengetahui lingkungan pembentukan atau pengendapan batuan karbonat. Nah, di mana berdasarkan lingkungan pengendapannya ini dibagi menjadi tiga, yaitu laut dangkal, laut dalam atau pelagik, dan darat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada laut dangkal. Nah, ini adalah suatu gambar pemodelan yang saya ambil dari internet berdasarkan Tucker tahun 1985. Secara garis besar, Tucker membagi endapan batuan karbonat dangkal ini menjadi tiga, yaitu platform, shelf, dan rems. Langsung saja. Pertama itu ada rems. Nah, rems ini suatu fasies yang memperlihatkan tumbukan batuan karbonat yang sangat besar yang dibangun pada daerah positif hingga daerah pada slope dengan mempunyai kemiringan yang tidak signifikan serta penyebaran yang luas dan sama. Pada fasies ini, energi transportasi yang besar dan dibatasi dengan pantai atau intertidal. Nah, dapat dilihat dari sini karena adanya terbentuk pada daerah positif ke daerah plasma, sehingga batuan ini memiliki tubuh batuan yang besar atau alocemnya ini besar-besar. Dapat dilihat di sini. Middle rems dapat dilihat sini. Nah, selanjutnya itu ada platform. Nah, platform ini suatu tubuh fasies yang sangat besar di mana pada bagian atasnya lebih kurang horizontal dan berbatasan langsung dengan self marine. Sedimen ini terbentuk dengan energi yang tinggi. Nah, dapat dilihat di sini di platform ini terlihat seperti adanya supertidal, tidal, shelf, dan slope serta basin. Dilihat di sini, ini material penyusunnya ini atau si fosilnya ini, terendapkan dari daerah ini sehingga ke sebuah cekungan atau dia langsung terendapkan. Itu di gambar ini. Nah, dapat dilihat juga dari keterangannya, maka yang terbentuk ini pasti core skeletal backstone dengan biasa dengan deepnya ini seperti ini 5 sampai 10 dengan memiliki jenis bioorganisme itu ada moluska, red alga, dan Geostrom almida. Nah, kita masuk ke shelf. Nah, shelf ini lokasi pengendapan ini relatif sempit, ratusan meter sampai beberapa kilometer saja. Endapan pada daerah ini dijadikan dengan adanya break slope pada daerah tepi paparan. Terdapat terumbu sand body karbonat kompleks. Terumbu pada fasies ini terbagi menjadi fasies terumbu muka, force reef, terumbu reef core, dan terumbu belakang atau back reef. Nah, dapat dilihat di gambar ini, pemodelan ini. Denny, seperti yang dibuatkan pemodelan oleh Tucker dengan penjelasan seperti ini, dari pemodelan ini kita lihat ini adanya pengendapan yang sempit. Nah, dengan besar besar pengendapan itu hanya ratusan meter sampai beberapa kilometer saja. Dapat dilihat juga dari sini. Seperti yang dijelaskan tadi, ada reef, ada outer, dengan ada inner. Nah, dapat di sini batuan-batuannya itu yang terendapkan adalah seperti si skeletal grindstone, pegmit quartz, terus ada coral frame store, di mana si coral ini dia ini langsung terendapkan sehingga dia membentuk seperti frame-frame atau rangka-rangka. Selanjutnya itu ada grindstone dan pugstone. Nah, dengan struktur itu yaitu adanya sigmoidal bedding dengan jenis bioorganismenya itu adalah coral seperti yang tadi, mirip-mirip dengan platform. Selanjutnya itu kita masuk kepada laut dalam. Nah, di laut dalam ini
Atau pelagi adalah suatu endapan partikel halus yang terakumulasi di dasar laut pada kedalaman besar, biasanya lebih dari 200 meter di zona pelagis. Nah, endapan ini terbentuk karena adanya arus dasar laut yang lemah yang hanya mampu mengangkut material yang sangat halus seperti lempung, lumpur, dan sisa kerangka mikroorganisme. Nah, dapat dilihat di sini daun fases yang terbentuk itu adalah si chair ini atau interlayer cell dan skeletal Wheatstone dan Buxton. Nah, ini adalah pemodelan dari Wilson dengan adanya tambahan dari Flugel 2004. Nah, dapat dilihat di sini si mikroorganisme yang terendapkan di sini adalah mikroorganisme yang sangat kecil seperti radiolaria, plankton dan sebagainya. Karena adanya arus yang sangat lambat dan dia ini sudah tidak dipengaruhi oleh si fase terumbu, sehingga yang terendapkan di sini adalah material-material yang sangat halus seperti yang tadi dijelaskan adalah sel dan lanau. Selanjutnya itu adalah darat. Nah, di darat ini suatu batuan karbon ini dapat terbentuk pada bagian si danau. Terus akibat ada proses eolian sehingga dari material-material karbonat ini yang ada terbentuk di laut dangkal, lalu dia ini tertransportasi dan dibawa oleh agen transportasi seperti angin. Dia ini terbawa ke permukaan. Nah, di mana dia ini terbentuk juga bisa dapat di zona alterasi. Alterasi yang alterasi. Maaf, maaf. Zona ini endapan travertin di mana si material-material karbonat ini akan mengalami erosi sehingga hasil travertin ini yaitu pertemuan suatu manifestasi suatu panas bumi dengan pertemuan litologi gamping sehingga membentuk suatu endapan travertin. Nah, selanjutnya itu ada si karstifikasi atau pelarutan pada batuan gamping. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira berapa nih?